Ayo. Selamat pagi Jombang. Selamat siang Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat KR53 Kicau Rakyat 53. Nah, mumpung masih pagi, kita mau berkicau nih. Kayak burung ya, Nah, sobat KR53, spesial hari ini, pagi hari ini di edisi tanggal berapa hayo? 4 ya. Nah, benar, 4 Agustus 2024. Masih awal suasana kemerdekaan. Kali ini kita akan ngobrol bareng. Nah, ini tamunya enggak tanggung-tanggung ya. Kita mendatangkan dari luar kota ya, dari kabupaten yang berbeda. Ini dari Kabupaten Lumajang. Hari ini ada Ibu Umi Maslahah. Beliau adalah salah satu pengajar di PAUD, pendidikan anak usia dini, namanya Kuncup Harapan. Ya, Kuncup Harapan. Kuncup Harapan sebagai guru ya. Iya. Nah, mungkin ke depan cita-citanya mau jadi kepala sekolah ya. Tidak. Cuma Bisa ya? guru saja. Dulu sudah cukup. Ya, Nah, guru saja. Oke, nah pastinya hari Minggu ini para ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pada menemani anak-anaknya di rumah, atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan ya, mungkin lagi memantau kita juga, boleh ikutan nimbrung, ikutan komen, ikutan ngobrol, boleh ya. Nah, kali ini tema kita yaitu membahas tentang tantangan pendidikan anak usia dini. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Wah, karena sekarang ada, kalau anak-anak SMP, SD itu kan ada P5 ya, pendidikan pelajar Pancasila gitu ya. Nah, kalau sebelum lebih jauh kita ingin tahu nih, sudah berapa lama nih Mbak Umi menggeluti sebagai guru, sebagai pengajar? Kalau saya sendiri sebagai guru di KBU Kita Harapan, alhamdulillah sudah sejak tahun yang ke-8. Ke-8? Iya. Wah, lumayan ya, udah lama ya. Dengan berbagai macam karakter anak-anak yang berbeda-beda di waktu dan tempat yang sama saat di sekolah. Dan itu pasti membutuhkan sesuatu yang saat itu juga kita harus mengambil sikap dengan perubahan sikap dan karakter anak-anak yang kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dan apa yang bakal terjadi dengan anak-anak di sekolah setelah datang dari rumah. Pastinya seperti itu. Nah, kalau sebelum kita tanya ke tema tadi, kira-kira kita mau tahu nih pengalaman menjadi guru PAUD pasti lebih ekstra ya, ekstra sabar. Saya melihat aja udah gak sabar, apalagi menjalani ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pengalaman paling berkesan, baik itu sesuatu yang sehingga kok gini ya, ini anaknya orang ini ya, kok apa ini ya, kok gini banget gitu. Kira-kira apa sih? Dan pastinya proses awal masuk dengan sekarang beda dong. Pas awal mungkin Mbak Umi butuh adaptasi juga kan. Setelah sekian lama jadi senior, ibu senior mungkin lebih santai. Ketika ada anak santai. Gimana? Betul. Awal mula kita masuk ke dunia PAUD atau dunia anak-anak, memang itu adalah sesuatu yang awalnya bukan menjadi cita-cita sebetulnya. Tapi karena suatu kondisi dan keadaan yang mengharuskan kami mungkin sebagian dari ibu-ibu guru PAUD semuanya harus berkecimpung di situ. Awalnya memang pasti kita sulit. Bagaimana tidak sulit, bahwa kan anak PAUD itu hanya dimulai dari anak usia 2,5 tahun. 2,5 tahun itu sudah masuk PAUD kelompok A, sampai usia kelompok B itu keluar ngomong ya istilahnya. Mulai dari anak yang belum bisa bicara sampai anak itu bisa bicara, itu adalah sesuatu yang perjuangan. Masih pakai diapers? Iya, betul. Oh iya. Masih pakai begitu pampers, sampai kita bisa proses. Awal anak itu nanti besok kalau mau pipi sudah nggak boleh pakai pampers lagi ya. Kalau pakai pampers itu kayak adik bayi gitu. Kalau udah bilang gitu, udah mulai perlahan anak mau. Yang awalnya kalau sekolah pakai ngedot, awal kita nggak apa-apa sih kalau anak pakai ngedot, tapi kita ajarkan bahwasanya kalau sudah sekolah berarti adik sudah besar. Kalau masih kecil itu adik bayi, berarti sudah nggak sekolah lagi, seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu, anak-anak itu tahu dan paham. Oh iya, kalau nangis itu siapa? Kalau nangis itu adik bayi. Gimana kalau adik bayi oe
udah besar kan bayi udah besar berarti nggak boleh nangis seperti itu. Pernah nggak ada kejadian ada anak-anak yang super banget kan, biasanya ya anak-anak sekarang kayaknya aktif ya, kalau nggak aktif malah aneh ya. Iya. Tapi ada kan biasanya yang super gitu ya, Pasti. entah jahil, entah nggak mau tuh kalau disuruh dikasih tahu sama gurunya nggak mau. Ada nggak pengalaman yang super banget sampai inget banget nih anaknya sampai sekarang? Ada sekali, ada seperti itu. Ada yang anak yang begitu menguras kesabaran. Itu artinya menguras kesabaran ya. Menambah pahala berarti. Betul. Kita kadang sadar kalau dia ini anak aku, mungkin sudah aku cubit, mungkin sudah aku omelin, tapi karena diri anak-anak ini adalah titipan yang harus kita jaga. Jadi kita harus bisa mengendalikan bagaimana anak ini tidak jahil pada teman-temannya. Seperti suatu ada ya? Ada. Awal masuk sekolah yang kita ajarkan ke anak, pertama seperti anak usia PAUD itu kan kita ajarkan kedisiplinan. Kita ajarkan bagaimana menaruh sepatu di tempat sepatu, bagaimana kalau pipis itu tidak boleh di luar, harus di kamar mandi. Ada waktu itu anak yang masih ingat sekali dan saya tidak bisa sebut namanya. Anaknya itu baru masuk sekolah, mungkin ada 1 mingguan lah masuk sekolah, mau pipis itu udah bilang pipis langsung cur aja di depan pintu. langsung cur cowok. Bayangkan itu temannya kan pada menjerit semua. Ya Allah kakak, jangan seperti itu, kalau pipis harus di kamar mandi, hal-hal seperti itu. Terus ada juga pengalaman lingkungan keluarga juga ya. Terus ada lagi yang suatu saat itu ada anak, biasa kan kalau anak-anak itu mau mengerjakan suatu tugas, entah itu menambali angka atau mencocok, itu kan anak sudah melingkar gini. Itu ada anak yang jahil itu ya, di saat teman-temannya itu lagi asik gini, berdiri, itu kepala anak semua temennya itu ditepok. Seperti itu. Tapi kan kita harus bisa. Kita harus bisa bagaimana supaya anak ini bisa memahami bahwa ini itu tidak baik. Tapi kita tidak boleh, sebagai pendidik kita tidak boleh mengatakan bahwa kamu itu nakal. Jadi kita harus menanamkan bahwanya kakak, kita kalau memanggilkan anak yang nggak besar kakak, anak yang lebih kecil adik, kakak minta tolong, kakak mau nggak dipukul kayak gitu? Nggak mau. Makanya kenapa kakak pukul? Itu baik nggak? Nggak baik. Berarti kakak nggak boleh seperti itu. Kalau nggak baik gimana nanti? Disayang Allah nggak? Enggak. Masuk mana neraka? Nah itu tahu. Berarti kita nggak boleh seperti itu lah, kayak gitu. Tapi itu nggak anak satu. Kadang itu ada beberapa anak seperti itu dan di mana seorang guru pendidik atau apa yang hanya di satu kelas mungkin ada 2 guru dengan anak paling tidak itu 15 atau 13 dengan anak yang karakter berbeda-beda, karakter yang macam-macam. Kadang-kadang datang dari sekolah sudah rewel nangis, yang satunya lagi baru masuk pintu gerbang sudah datang nangis, gurunya nih masih gendongnya situ nangis. Itu sudah pengalaman sekali. Ada yang nangisnya histeris itu sampai badannya itu iya seperti itu, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kesabaran ibu-ibu, saya tahu semua guru PAUD TK tuh sangat sabar, sabar. Nggak mungkin nggak sabar kalau berjalan jadi guru PAUD itu ya. Padahal kalau ceritanya pernah juga ya gurunya anak saya misalnya, justru mereka tuh lebih sabar menghadapi murid-murid yang diajar daripada anaknya sendiri. Karena ada dalam hati kita, kata seorang guru, Masya Allah anak ini, Masya Allah kan gitu ya. Seandainya itu anak kita sendiri mungkin sudah kita tapi karena ini memang kita harus bisa mengondisikan dan bisa mendidik, karena di situ kan pendidikan anak usia dini. Jadi kita memang diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena PAUD itu adalah ibarat tangga paling awal ya, paling awal dipijak, paling dasar ya, paling dasar dipijak. Tapi dalam kata kadang-kadang sering diabaikan seperti itu. Padahal tidak, PAUD itu paling dasar, di mana anak itu masih pipis belum ngerti, masih BAB belum ngerti. Kadang waktunya tidur itu rewel, mau tidur ya kita gendong satu, kita kasih. Berapa jam itu berarti? Kalau PAUD itu mulai dari jam 8 sampai jam 10.
2 jam ya? 9 10. 2 jam ya? 2 jam itu, tapi kita tidak hanya pembelajaran. Kalau pagi itu kan ada bermain, ada berdoa, makan bersama, lalu nanti macam-macam ya. Ya. Kalau ini kan dunia pendidikan sudah ada kurikulum merdeka ya. Kalau PAUD ada juga ya? Sama ya. Apa perbedaan sebelum diterapkan kurikulum merdeka dan setelah adanya Kumar ini? Kalau kurikulum merdeka ini kan lebih kita menggali skill anak. Keterampilan ya, skill apapun yang dia pahami, apapun yang dia mau, dan bagaimana anak ini bisa seandainya kita bawa sesuatu, seandainya ini kita cuma hanya merangsang, coba ada yang tahu ini apa? Oh itu untuk minum, ya namanya apa? Itu gelas, isinya apa? Kita merangsang hal-hal seperti itu. Terus seandainya kita ada tanaman, ini tahu nggak ini apa gitu kan? Oh itu tanaman apa ini? Siapa yang menciptakan? Itu kita rangsang seperti itu. Jadi lebih banyak ke kita kasih langsung peraganya, tapi kita rangsang bagaimana anak itu bisa diucapkan nalarnya ya. Seperti itu. Kalau dulu mungkin setahu aku cenderung langsung dikasih tahu sama bu gurunya. Ini adalah gelas gitu ya. Jadi nggak ada pancingannya. Betul. Jadi kalau seandainya waktu kita sholat gitu ya, Ustazah sekarang lagi pakai apa ini anak-anak? Oh itu namanya mukena itu dipakai untuk apa? Oh berarti untuk sholat. Kalau sholat pakai mukena itu laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki kan pakai peci. Dan dia sudah tahu kalau laki-laki dia pakai sarung gitu. Seperti itu. Jadi kita harus merangsang supaya otak anak ini bergerak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Istilahnya seperti itu. Lebih praktek. Oke, lebih banyak praktek ya. Ya kalau update memang anak-anak, misalnya anak-anak SD, anak sendiri ya. Itu kalau dulu kan memang lebih banyak teori yang dimasukkan. Kalau sekarang itu lebih kepada mereka diajak kunjungan kemudian ditanya itu. Kayak ada mereka harus wawancara dengan ownernya. Kayak tadi ada kegiatan apa, kemudian dicatat, kemudian dipresentasikan gitu kan ya. Nah kalau tantangan ke depan, kira-kira untuk pendidikan anak usia dini sendiri yang mestinya atau pemerintah perlu memberikan semacam kayak pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru PAUD. Siapa tahu Bupati Lumajang siapa sekarang? Calonnya itu buan ya. Oh sekarang PJ ya? PJ sama Lumajang juga PJ juga. Oh PJ-nya siapa sekarang? Sekarang PJ Lumajang Ibu Indah. Ibu Indah. Ini gurunya di sini barangkali mendengarkan. Kira-kira apa sih kebutuhan atau skill yang dibutuhkan untuk guru-guru pembimbing PAUD mungkin yang ada di Kabupaten Lumajang, yang diperlukan apa nih? Mewakili para guru PAUD nih. Kalau guru PAUD itu sebetulnya yang dibutuhkan itu harus adanya pelatihan yang lebih mendetail, bagaimana untuk menyikapi dan mensiasati cara pembelajaran yang baik sesuai umur yang diajarkan. Selama ini belum ada ya? Ada sih, sudah ada dari Dinas Pendidikan. Iya ada dari Kementerian Kecamatan kayak gitu-gitu. Tapi biasanya itu yang diikutkan itu kayak kepala sekolah gitu, baru nanti melalui puspa gitu pelatihan. Oh jadi ada di kecamatan juga ada, di Bodi juga ada seperti itu. Jadi mungkin ya memang harus dengan umur ini memang guru harus lebih lebih banyak memahami, lebih banyak belajar. Intinya lebih banyak harus belajar, banyak mempunyai wawasan yang luas. Bagaimana untuk menumbuhkan agar anak ini mampu dan memahami apa yang akan kita sampaikan. Karena kan kemampuan anak nggak sama, apalagi dengan anak-anak usia yang baru 3 tahun, 4 tahun. Iya. Beda. Kalau dengan anak SD, SMP, SMA itu lebih mudah. Tapi kalau anak PAUD itu ya mungkin berkali-kali ya. Ada sih salah satu anak yang kita menjelaskan sesuatu itu dalam pertama itu gambarnya pohon Bu Guru. Pohon ini ada apanya di pohon ini? Itu ada daunnya. Oh daunnya itu warnanya apa? Terus buat apa? Siapa yang menciptakan? Ada anak yang kita kasih tahu ini gambar apa ya? Tahu nggak ini apa? Apa ya? Ya ada yang seperti itu
juga kan anak kan nggak sama. Iya. Tapi semua itu memang harus ada kesinambungan antara orang tua dan kerjasama yang baik. Jadi kalau seandainya kita di sekolah kan membiasakan anak, namanya juga membiasakan secara dini ya. Jadi kita membiasakan datang, kita salim, sungkem ke ibu dewan guru. Setelah itu taruh sepatunya, anak-anak sudah tahu di tempat sepatunya di mana di situ. Setelah itu tasnya ditaruh mana seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah diajarkan di sekolah, harusnya di rumah pun jangan sampai anak itu datang langsung disambut, sepatunya diambilin, ditaruhin, tasnya diambilin, ditaruhin. Percuma ya? Percuma. Kita di sekolah itu sudah mengajarkan bukan hanya itu, pakai kaos kaki sendiri, sepatu sendiri, kita sudah ajarkan. Jadi makan pun anak PAUD yang di lingkungan tempat kami kerja, anak PAUD yang ada di kami Tunjuk Barat, anak-anak makan pun sudah tidak ada yang disuapin, sudah bisa makan sendiri. Dan kita ajarkan kalau makan harus yang baik, tidak boleh bicara, tidak boleh jalan-jalan. Kalau ada yang jatuh atau tumpah harus diambil. Kalau ada tempat ada sampah harus ditaruh di tempat sampah. Semuanya udah tahu anak-anak seperti itu ya. Dan tinggal di rumah, apakah anak itu tetap seperti itu, apa anak ini yang dilayani? Kadang kan anak kasihan tuh masih kecil, kita ambilin, kita suapin, padahal di PAUD itu anak-anak sudah kita ajarkan untuk belajar mandiri. Atau nggak dilayani, tapi dibiarin tuh sepatu lempar, tas lempar. Ini pengalaman anakku. Ini yang bikin pusing seperti itu. Tapi enggak sih, biasanya pihak-pihak sekolah itu setiap ada parenting, pasti ada parenting itu ya, antara orang tua dan pihak sekolah. Pasti kita orang tua, kita sebagai pihak pendidik atau pihak guru itu membicarakan bahwasanya kita di sekolah mengajarkan anak-anak seperti ini. Mohon apa yang kita ajarkan dilanjutkan di rumah agar tidak sia-sia. Kalau kita hanya mengajarkan di sekolah dengan disiplin, pas di rumahnya tidak seperti itu, ya bisa dibayangkan sendiri. Nanti di sekolah kita ya balik lagi. Tapi alhamdulillah sih orang tua sekarang juga paham kok bahwasanya anak-anak itu kenapa sih kadang-kadang anak-anak itu ada yang meremehkan, kenapa sih anak masih 3 tahun aja kok udah di sekolahin, paling-paling di sana diajarin nyanyi aja. Padahal tidak seperti itu, nyanyi ya dan semuanya itu ada sesuai dengan kurikulumnya. Jadi anak-anak kalau di tempat kami seperti ini, jam 8 masuk, jam 7:30 anak-anak sudah datang. Sudah siap ya? Udah datang lah, 7:30 udah pada datang. Nanti anak-anak datang kita sambut, kita berikan penyemangat biar anak ini bahagia, kita biarkan main. Jam 8 anak-anak sudah senang. Setiap pagi seperti itu, senang bersama. Setelah senang bersama, baru belajar. Belum belajar itu terakhir. Jadi kita menumbuhkan moodnya anak-anak dulu supaya dia happy. Pertama agar dia happy dulu, dia merasa di sekolah ini dia bahagia di rumah seperti di rumahnya. Iya. Jadi setelah nanti anak-anak senang bersama, kita ajak main di lapangan, naik kereta api, syukur-syukuran kayak gitu, sudah ada masuk. Nah masuk kita doa bersama sebelum mulai belajar ya. Belajar terus kita 15 menit anak-anak ada berdoa. Setelah berdoa dan langsung pembelajaran kalau anak PAUD. Mau makan dan minum dulu, kita baca doa dulu. Bekal ya. Iya, cuci tangan kita membiasakan itu anak-anak itu antri, nggak boleh rebutan, kita jajarkan. Nggak boleh rebutan, anak-anak sudah paham. Setelah cuci tangan, ambil tasnya sendiri-sendiri, bawa ke mejanya sendiri-sendiri. Setelah itu anak-anak pada makan. Setelah makan dan minum semuanya, baru itu kita ajak dia untuk belajar ya. Sesuai dengan tema. Kita kopi dulu ya Mbak Umi supaya ini sebelumnya lebih memanas. Kopi spesial dari Kedai Sufi ya. Buat teman-teman yang ingin kopi sambil podcastan di Karina 3 boleh datang langsung di Jalan Kapten Tendian nomor 53 Jombang. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Mbak Umi. Kira-kira yang saat ini lagi gencar disosialisasikan dan dikampanyekan lah ya di dunia pendidikan maupun di dunia kerja ya, yaitu non-bullying. Nah, supaya tidak ada bullying, supaya tidak ada kekerasan, baik itu kekerasan seksual. Kayaknya anak-anak sekarang banyak tuh, SD itu banyak juga kejadian-kejadian kekerasan seksual. Nah,
apakah ada aturan tersendiri yang diterapkan terkait dengan bullying dan kekerasan ini di PAUD Kunjung Harapan? Betul, kita mengajarkan ke anak-anak bahwasanya semua yang ada di sekolah ini adalah saudara. Semua yang ada di sekolah ini adalah saudara kalian, teman kalian, apapun yang ada kita harus selalu berbagi. Kita tidak boleh mengolok-olok, menghina, itu tidak boleh. Kadang-kadang kan anak kecil, kamu hitam. Anak kecil itu kan nggak bisa ngerem. Nah, ekspresi, iya. Apa yang dipikirkan itulah yang diucapkan. Kalau anak kecil langsung, kamu, kenapa itu matanya melotot kan gitu ya? Padahal dia nggak melotot karena memang matanya belok. Berarti kita kan harus mengatakan, kakak atau adik, dia itu tidak melotot, memang matanya belok. Kalau adik matanya sipit, karena Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya ada ya aturannya ya. Iya, ada. Seandainya terjadi ya namanya anak-anak, aku yakin sih kalau anak-anak itu tidak disengaja ya, atau mereka terlalu tidak masuk menghina, tapi ya pernah melihat atau bilang aja saudara, kamu kok hitam ya, memang kebetulan belum hitam. Itu kan anak lebih ekspresif. Kira-kira ada nggak yang memang tiba-tiba memukul temannya, kemudian ada nggak aturan seandainya itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah dipanggil orang tuanya atau seperti apa? Selama memukul itu yang hanya memukul tidak sampai fatal, kami pihak sekolah yang akan mengatasi, diselesaikan sendiri. Tapi kami pihak sekolah pasti nanti selesai jam pembelajaran kami akan bilang ke orang tua, maaf ya mama, maaf ya bunda tadi, adik sama khawatirnya kalau kita tidak bicara, anaknya cerita, ini bu gurunya kok diam saja, kalau anakku habis dipukul atau dicubit atau kita mesti akan konfirmasi ke orang tua, maaf bun, tadi kakak sama ini berantem karena ini namanya anak kan emosinya juga labil. Pasti ada penyelesaian sebisa mungkin kita pasti akan menyelesaikan itu dan kita pasti akan konfirmasi ke orang tua dan alhamdulillah sih nggak ada pernah yang sampai jangan sampai kita selalu menjaga anak tidak menjadi hal seperti itu. Oke, yang terakhir, pesan apa sih yang ingin disampaikan Mbak Umi kepada para guru PAUD ya, nggak hanya yang ada di Lumajang, di Jombang atau dimanapun ya, kira-kira apa sih tipsnya supaya tetap bertahan nih? Karena aku yakin kalau nggak sabar, kalau nggak apa pasti jauh pusing gitu ya. Apa sih mungkin ada 2 atau 3 tips yang ingin diberikan sebelum kita closing? Untuk semua guru-guru PAUD yang ada di manapun berada yang bisa melihat kami pada bagian ini, mungkin untuk guru PAUD itu semuanya harus mempunyai jiwa besar, harus mempunyai jiwa besar, ikhlas yang tinggi, dan terutama kita sebagai guru PAUD itu harus bisa memahami karakter murid-murid kita. Karena dengan kita memahami karakter anak-anak kita akan bisa menyelesaikan apa yang terjadi pada anak-anak di sekolah, dan kita bisa mengkonfirmasikan ke orang tua. Sebagai guru PAUD ya, kita harus selalu ada konfirmasi ke orang tua tentang tumbuh kembang anak-anak di sekolah. Harus itu, karena orang tua kan sudah menitipkan, jadi kita harus wajib, anak ini hari ini seperti ini, hari ini seperti ini. Kalaupun ada kekurangan, kita juga harus membicarakan ke orang tua, jadi biar orang tua itu pun bisa memperbaiki, biar ada klop antara pihak keluarga bersama pihak sekolah, seperti itu. Oke, jadi karena karakter anak-anak berbeda, jadi solusinya biasanya beda-beda ya. Ada anak yang emosinya tinggi, ada yang rendah, ada yang mudah dibilangin, ada yang susah. Ada yang nggak perah, belum apa-apa sudah nangis. Seperti itu. Memang betul kata banyak orang, kalau guru PAUD itu sudah profesinya tuh banyak sekali. Merangkap ya. Kadang melihat anak baby sister. Iya, baby sister bisa. Melerai anak yang bertengkar seketika bisa. Melerai anak itu mendiamkan anak yang bad mood dari rumah udah rewel harus bisa. Anak nggak mau makan, bagaimana caranya kita bisa anak ini bisa mau makan? Harus serba bisa ya. Terus anak ini sakit, kita juga harus menenangkan bagaimana kerja tidak merasakan sakit seperti itu. Yang penting kita sebagai guru PAUD harus menanamkan dan membuat anak-anak itu merasa nyaman dulu di dalam sekolah. Kalau anak tidak nyaman di sekolah, pasti dia akan rewel kalau ada di sekolah. Dan kita harus tulus ikhlas dengan anak-anak yang kita terima kasih Mbak Umi atas waktunya, sharing-sharingnya, paling tidak menjadi ini ya, penyemangat ya buat guru-guru PAUD yang kok merasa sendiri ya, kok capek, enggak sendiri, banyak temannya. Terima kasih sahabat K53, insya Allah kita akan jumpa lagi dengan tema-tema yang berbeda, apapun ya, tema sosial
sosial, pendidikan, kesehatan, politik, apapun kita suarakan di sini supaya lebih banyak edukasi yang bisa kita bagikan kepada publik dan kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.